Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan hidup sampai detik ini. Semoga kesempatan ini betul-betul bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan sedemikian rupa agar memperbaiki apa-apa yang masih salah atau keliru dalam perjalanan hidup kita, dan insya Allah menambah bekal kita menuju kepulangan kita ke kampung akhirat kita, ke kampung halaman kita yang sudah dari akhirat dengan keadaan husnul khatimah. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula pada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari atau berbagi mengenai satu tadabbur dalam surah ke-48 dari Al-Qur'anul Karim, yakni surah Al-Fath, mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang bisa membersamai Rasulullah SAW. Insyaallah kita semua pengen ya, selalu kita berdoa, selalu kita berharap agar kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Nanti ketika hari kiamat, ya kan, semua orang mikirin dirinya masing-masing. Tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah saja yang mikirin orang lain. Seorang anak akan lupa sama orang tuanya, seorang orang tua tidak lagi ingat kepada anaknya, apalagi suami, istri, atau kawan dan lain sebagainya di dunia, sama sekali tidak akan ingat kepada siapa yang dia jumpai saat itu. Ya. Pada surat Al-Baqarah, surat ke berapa? 80 ya, 78, 79, 80 itu di bawah-bawah ayat berapa? 30 ya. Buat mereka. Jadi tambahan saja supaya kita mengerti bahwa satu-satunya manusia yang akan mikirin kita nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad saja. Ayat ke-80, surat ke-80 maksud saya, ayat ke-34 ya. Surat 80 ayat 34 ya, kalimatnya di situ. Yang pegang mushafnya silakan bisa disaksikan, bisa dilihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Makanya ada lam alif di atasnya itu ya, untuk menunjukkan sebaiknya disambung bacaannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu adalah hari di mana orang akan lari dari saudara-saudara kandungnya. Ya, jadi kita urusan lihat saudaranya dia nggak peduli lagi, karena dia punya urusan sendiri. Ya, dia tinggal itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Tidak sampai di situ, wa ummihi wa abihi. Dia ketemu bapak ibunya, dia juga akan lari dari bapak ibunya. Wa ummihi wa abihi, bapak dan ibunya. Dia ketemu bapak dan ibunya, dia juga akan lari meninggalkan bapak dan ibunya. Ya. Tidak peduli dia. Wa ummihi wa abihi. Ya. Wa sahibatihi wa banihi. Demikian pula dia ketemu istrinya selama di dunia, atau ibu ketemu suami selama di dunia, ketemu nanti di akhirat dia lari, gak peduli. Bahkan dia ketemu anaknya, dia juga akan lari dari situ. Dia tidak peduli ya. Dengan anak, dengan orang tua, dengan adik kakak, tidak peduli. Kenapa demikian? Likul pada ayat ke-37-nya, likul minhum yawma idzin syaddu yughni, karena setiap orang pada hari itu punya urusannya masing-masing. Saking takutnya, saking khawatirnya terhadap urusan masing-masing itu, gak peduli lagi. Ya. Nah, jadi
Ini pernah kejadian waktu tsunami Aceh 2004, Bapak Ibu ya. Saya hari kedua sudah sampai sana, banyak dapat cerita. Kalau dulu belum ada media sosial kayak sekarang ya. Kalau dulu sudah ada media sosial pasti sudah heboh ya. Nah itu dulu nggak ada media sosial. Rata-rata orang yang selamat tsunami itu berpikir bahwa itulah kiamat. Sehingga banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di kampung halaman saya itu, dia lagi pegang ibunya, lagi digotong ibunya begitu kena gulung air laut itu dia lepas saja. Kenapa? Karena dia pikir ini kiamat, dia udah gak peduli lagi. Ada lagi yang punya anak ya, tante saya punya anak, tuh anaknya masih kecil, 4 tahun, digendong gitu, begitu air tsunami datang, sama dia dilepas anaknya itu, anaknya hilang, dianya selamat. Begitu juga tadi yang teman masa kecil saya, ibunya sudah nggak bisa jalan, ibunya digendong begitu kena air tsunami, ibunya dilepas, ibunya nggak ketahuan di mana, nggak ketemu sampai sekarang, dia aja selamat. Nah, gitu. Kenapa? Terus waktu ditanya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu itulah kiamat. Itulah kiamat. Jadi ayat ini terbukti ketika kiamat itu datang, orang udah nggak peduli lagi, nggak peduli lagi. Sama ibunya, sama bapaknya, sama anaknya, sama saudaranya, suami, istri, nggak peduli lagi. Karena setiap orang dikulit hidup jauh izin, syak wujudi, setiap orang punya urusannya masing-masing. Nah, ketika hari kiamat itu terjadi, ada satu manusia yang sibuk ngurusin orang lain. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menyibakkan kerumunan orang untuk mencari manusia-manusia yang punya tanda di wajahnya, cahaya di wajahnya. Ya, makanya nanti ada kaitannya dengan surat Al-Fatihah, cahaya di wajahnya, lalu diselamatkan oleh beliau. Ayo sini ikut saya. Nanti dikumpulkan oleh beliau di bawah payung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Liwat itu artinya payung. Di bawah payung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar di bawah payung Nabi. Tapi harus punya tanda dulu. Tandanya mana? Wajah. Lalu dia ada kaitannya. Makanya wajah itu adalah salah satu ciri orang-orang yang bisa membersamai Rasulullah SAW. Apakah cukup beli skincare yang mahal supaya wajahnya kinclong? Gak cukup. Ya, makanya nanti ada syaratnya. Halo, ini semangat loh, halo. Gimana caranya? Pagi hari ini kita akan juga supaya kita insya Allah bisa mempunyai tanda-tanda itu di wajah kita, supaya nanti kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan hiruk pikuk di padang mahsyar. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, semua orang meninggalkan siapapun yang dia jumpai, dia nggak mau kenal lagi, dia nggak mau ngurusin lagi karena dia urusannya sibuk. Tapi ada satu orang yaitu Nabi Muhammad yang menyelamatkan manusia-manusia, orang-orang yang punya tanda di wajahnya. Oke. Semangat Bapak Ibu. Kayaknya jadi sepi gitu ya. Oke, siap. Apa saja tanda-tandanya? Ini ada di surat Al-Fat ayat 29 nanti ya, tapi saya jelasin dulu di surat Al-Fat ini. Surat 48 dari Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Fat ini Bapak Ibu adalah satu dari sedikit surat yang turunnya itu sekaligus. Sekaligus itu maksudnya begini. Dari awal sampai akhir nanti, dari ayat ke-1 sampai ayat 29 itu turunnya tuh 1 bulan penuh, ya. Sementara surat-surat yang lain turunnya tuh ada yang 1 tahun kemudian dan lain sebagainya. Nah, surat Al-Fat satu dari sedikit yang turunnya sekaligus, ya. Yakni pada peristiwa apa turunnya ini? Pada peristiwa Hudaybiyah. Nah, nanti saya jelasin pelan-pelan begini. Peristiwa Hudaybiyah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya turunnya surat Al-Fat itu juga luar biasa. Makanya nanti di ayat terakhir, di ayat 29-nya ada tanda-tanda orang yang membersamai Nabi Muhammad. Nah, termasuk kalau kita mau, kita juga harus ikut itu.
Nah, tapi saya jelaskan dulu betapa pentingnya peristiwa Hudaybiyah dan turunnya surat Al-Fatih. Begini ceritanya. Tahun kelima hijrahnya Nabi di Madinah. Ya, setelah Nabi hijrah 5 tahun kemudian Nabi diserang, kaum muslimin diserang oleh kumpulan koalisi dari semua musuh-musuh Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Koalisi dalam bahasa Arab namanya Ahzab. Diambil dari kata hizab. Hizab itu golongan kumpul semuanya, namanya Ahzab. Ahzab namanya. Makanya perang Ahzab itu artinya perang koalisi. Orang-orang yang memusuhi Nabi bikin koalisi, semuanya kumpul semuanya untuk menyerang Nabi. Wah, itu semua tuh Bapak Ibu, orang-orang Mekah, orang Madinah, semua yang gak suka sama Nabi kumpul untuk menyerang Nabi Muhammad di Madinah. Namanya Ahzab. Lantas karena mendengar berita itu, berita bahwa semua orang bakal menyerang Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bikin rapat, meeting dengan para sahabat. Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Muncullah seorang sahabat berkebangsaan Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau mengusulkan, gini aja Rasulullah, kalau kita lawan ini semua orang, gak sanggup kita. Mereka kumpul semua tuh kurang lebih berapa puluh ribu gitu. Sementara pasukan Nabi paling aja 1000-an, 1500-an, 1600-an kurang lebih gitu ya. Gak akan sanggup kita. Jadi bagaimana usul Anda bagaimana? Gini aja, kita bikin parit yang besar dan dalam supaya mereka nggak bisa nyebrang ke kita, supaya kita tidak dihancurkan oleh mereka. Loh, seberapa dalam? Ya kira-kira 6 meter lah. Seberapa lebar? Ya kurang lebih 6-7 meter juga. Wah, bayangkan oleh lebarnya itu 6-7 meter, kurang lebih kedalamannya itu juga 5-7 meter. Dan itu hanya dilakukan dalam tempo kurang lebih 2 pekan, 10 hari sampai 12 hari keliling Madinah. Maka itu nanti kalau Bapak Ibu umroh, ya, kemarin saya baru pulang umroh tuh, kalau Bapak Ibu umroh itu, kalau ziarah itu minta sama mutoisnya, jangan cuma ziarah begitu saja. Ada namanya Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah itu ya, 7 masjid itu bukan masjidnya ada 7, bukan, tapi di situ tuh ada sahabat ini, sahabat ini pernah sholat di situ, lalu dinamai di situ, dibangun masjid, lalu dibangun lagi di sebelahnya, bangunan sedikit lagi sedikit. Masjidnya sih 1 namanya, tapi Masjid Sab'ah 7. Nah, di Masjid Sab'ah sebelahnya itu ada benteng yang masih dipelihara sampai sekarang. Benteng itu dipugar zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi itu benteng adalah tanda permulaan Khandaq namanya, parit yang dibangun melingkari kota Madinah. Bukan seperti Madinah yang sekarang, bukan. Tapi kota Madinah itu ya di Masjid Sab'ah itu dulu, dilingkari Bapak Ibu. Itu supaya orang nggak bisa masuk. Dalamnya kurang lebih 5-6 meter, luasnya atau lebarnya kurang lebih 5-6 meter. Bayangin, itu kan kalau menggali di sini mah gampang, tanah semua gembur, enak. Coba kalau menggali di Arab, batu nggak ada, beko lagi, Ya pakai apa yang ada? Nggak ada eskavator ya benar. Nah, makanya itu luar biasa. Jadi namanya perang Khandaq atau nama lainnya perang Ahzab. Itu terjadi tahun kelima hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi tahun kelima. Nah, karena dibangun parit atau Khandaq begitu, maka orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah, orang Madinah, orang Yahudi Madinah, orang semua udah kumpul koalisi di situ. Sekian puluh ribu, bukan ratus, sekian puluh ribu pasukan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka bikin tenda di luar parit itu. Logika mereka begini, kita tungguin aja deh sampai berapa lama mereka bisa bertahan di dalam. Mereka kan gak punya makanan mereka paling habis berapa lama sih, kita tungguin aja.
Nanti mereka udah nggak sanggup lagi, begitu mereka keluar baru kita hajar. Yang penting kita suplai makanan terus ke sini. Gitu. 3 hari ditungguin Bapak Ibu. Rencana mereka tuh kalau perlu berbulan-bulan mereka tunggu. Mereka udah siap suplai makanan. Di hari ketiga datang badai besar, angin luar biasa, topan besar yang nggak pernah ada sebelumnya. Itu memporak-porandakan semua tenda orang-orang kafir. Sekian puluh ribu jumlah mereka, porak-poranda semuanya. Tapi di dalam enggak, di dalam Madinahnya enggak. Karena hancur semua pakai angin, Bapak Ibu ya, pakai angin itu hancur semua. Akhirnya mereka, ya udah deh, pulang aja kita deh. Udah rusak begini, apa namanya, kekuatan kita, udah pulang aja deh. Dengan berat hati mereka pulang kembali ke tempat masing-masing. Hari ketiga, karena angin, nggak jadi perang, ya mereka dengan berat hati pulang. Tapi coba perhatikan, kan mereka masih gergetan gitu. Karena nggak jadi ya kan, udah ngumpulin sekian banyak koalisi, udah semua tentara, semua udah disiapin, gagal gara-gara angin, mereka masih gergetan. Dah, singkat cerita, 1 tahun kemudian, tahun ke-6 Hijriah, bulan Syawal juga, Bapak Ibu, Nabi bermimpi, Nabi Muhammad mimpi. 1 tahun kemudian, mimpi beliau berhaji. Mimpi itu buat Nabi itu wahyu. Jadi beliau ceritalah sama sahabat ini, kurang lebih 1.600 orang sahabat cerita beliau. Saya mimpi berangkat haji. Wah, sahabat udah mikir nih. Tahun lalu, 1 tahun yang lalu, kita diserang oleh koalisi. Orang-orang kafir Quraisy dan orang Madinah berkumpul berkoalisi. Mereka nggak jadi, gagal nyerang kita gara-gara angin. Pasti mereka masih dendam, gergetan ini. Tiba-tiba sekarang Nabi mimpi berhaji. Artinya apa? Kita bakal pergi nyamperin kandangnya atau pusatnya orang-orang kafir di Mekah. Saat itu pusatnya di Mekah. Wah, nggak bener ini. Maka itu dari sekitar 1.700 sampai 1.800-an lah kurang lebih, para sahabat saat itu tidak semuanya setuju Bapak Ibu. Yang berangkat cuma 1.400 orang. Yang mau sami'na wa ata'na kepada Nabi itu cuma 1.400 orang. Yang sisanya tuh bilang begini, gak bener ini. Tahun lalu kita diserang oleh gabungan koalisi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah dan Madinah. Mereka nggak jadi nyerang kita gara-gara angin. Mereka balik pulang ke rumahnya, pasti mereka masih dendam sama kita. Lah sekarang kok kita nyamperin mereka hanya karena mimpi. Nah, selesai. Halo? Ya. Jadi nggak semua itu. Nggak semua itu. Maka itu saya kadang-kadang kalau kita baca sejarah Nabi itu ya, saya bersyukur banget jadi umat akhir zaman ini Pak. Iya benar. Sebab begini, seandainya kita hidup bersama Nabi waktu itu, jangan-jangan kita termasuk orang yang pakai otak rasional. Alah masa mimpi doang kita harus nyamperin ke sana, nggak bener ini Nabi. So saya nggak ikut deh. Itu nggak bisa dipikir pakai otak. Nggak bisa dipikir pakai otak. Nah, akhirnya singkat cerita berangkat nih 1.400 orang dulu. Wah, cerita berangkatnya luar biasa. Karena tujuannya berhaji, maka tidak bawa senjata. Yang kedua, karena Nabi selalu mencontohkan kalau mau berangkat berhaji itu ambil ihramnya atau mikotnya dimulai dari Madinah. Maka sejak dari Madinah, beliau dan para sahabat itu sudah berihram. Perjalanannya berapa lama Bapak Ibu? 1 bulan. Dari Mekah sampai ke Hudaybiyah. Dari Mekah lagi. Dari Madinah sampai ke Hudaybiyah. 1 bulan jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa harus jalan kaki? Karena harus melewati jalur yang belum pernah dilewati orang sebelumnya. Menghindar
dari sergapan musuh. 1 bulan. Dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, awal bulan Zulhijjah sudah nyampe di Hudaybiyah. 1 bulan. Saya ngebayangin 1 bulan pakai kain ihram kayak apa rasanya. Ya. Bapak-bapak kita kalau umroh aja 1 hari aja pakai kain ihram rasanya buru-buru pengen ke hotel, pengen mandi habis umroh gitu ya. Ini 1 bulan. Makanya semua orang itu dikisahkan dalam perjalanan itu, semua yang berangkat itu kakinya luka. Kakinya luka. Sebulan jalannya Pak. Karena harus cari jalan yang tidak pernah dilewati orang supaya tidak disergap oleh musuh. Nah, singkat cerita, sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di luar Mekah. Nah, bikin tenda di situ Pak. Ya, bikin tenda di situ. Lalu diutuslah Utsman bin Affan suruh masuk ke dalam Mekah bernegosiasi untuk supaya bisa berhaji tahun ini, jangan perang dulu dah. Kira-kira gencatan senjata dulu biar kami berhaji. Bisa nggak? 1 hari ditunggu nggak keluar Sayyidina Utsman. 2 hari nggak ada kabar. 3 hari nggak ada kabar. 1.400 orang yang bersama Nabi ini otomatis panik. 1.400 orang panik. Wah, ini Utsman pasti udah dibunuh ini. 3 hari nggak keluar dari Mekah, pasti udah nggak ada lagi, beliau sudah wafat itu. Sudahlah, pokoknya kita begini bla 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 dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian 1.400 orang ini semua menjabat tangan Nabi SAW, gantian 1.400 orang ini. Kalimatnya cuma 1. Apapun yang terjadi kepada Nabi hari ini di sini, kami tidak akan pergi meninggalkan Nabi. Salaman semuanya. Namanya Bai'at Hudaybiyah. Wah, luar biasa ya, 1.400 orang. Apapun yang terjadi kepada Nabi Muhammad di sini, kami akan di sini. Kami gak akan geser sedikit pun. 1.300 sekian berarti karena Utsman udah di dalam kan ya. Rupanya hari kelima keluar Utsman. Hari kelima di keluar ini dijaga ketat oleh beberapa orang penggawa orang Quraisy. Singkat cerita, bilang kepada Nabi dan 1.400 orang, kalian kalau melewati Hudaybiyah, coba-coba pengen masuk ke Mekah, kami perangi, kami bunuh. Cuma 1 pilihan kalian sekarang, balik lagi sana ke Madinah. Kalau masih ada di sini, kami bunuh. Waduh, kayak apa rasanya Bapak Ibu ya? Udah sejalan 1 bulan, tiba-tiba diusir, suruh balik lagi ke Madinah. Kalau nggak dibunuh, kalau nggak mau balik dibunuh. Ya dikasih waktu 3 hari apa kalau nggak salah, harus beres di sini, harus keluar. Kalau nggak dibunuh. Maka itu sahabat-sahabat yang temperamental seperti Umar bin Khattab nggak terima. Udahlah kita mati aja di sini nggak apa-apa. Ayo kita serang aja. Tapi Rasulullah enggak. Ya udah, oke. Kenapa begitu? Karena Rasulullah cuma menjalankan perintah Allah dari mimpi beliau. Sudah coba, terus nggak bisa, ya udah balik. Para sahabat nggak setuju tuh, ada yang nggak setuju. Tapi karena Rasulullah menyetujui, ya udah balik. Nah, ditandatangani perjanjian bahwa nggak boleh datang ke Mekah, ya nggak boleh dan sebagainya. Tapi tanda tangan aja, ya udah balik. Nah, ini pelajaran penting juga bahwa kita ini cuma menjalankan tugas saja. Berhasil nggak berhasil itu bukan urusan kita. Nah, yang menarik begini Pak. Begitu beliau balik ke Madinah, perjalanan 1 bulan lagi nih, 1 bulan lagi perjalanan nih. Dari mulai perjalanan pulang sampai tiba di Madinah, turunlah surat Al-Fath, surat 48. Dari hari pertama balik sampai ujungnya nanti ayat 29 di Madinah. Maka itu surat Al-Fath itu, awal-awal surat Al-Fath itu namanya surat Madaniyah, padahal turunnya di Mekah. Makanya Madaniyah dan Makkiyah dari Al-Quran itu artinya bukan di mana turunnya, bukan, tapi periodenya. Madaniyah itu adalah surat ayat di dalam Al-Quran yang turun setelah periode hijrah, walaupun dia turun di Mekah, seperti surat Al-Fath, surat 48, surat Al-Fath, gitu ya. Nah, singkat cerita, turunlah surat Al-Fath dari ayat 1 sampai ayat 28. Yang menarik ya Bapak Ibu, ya, surat Al-Fath ayat pertama itu mengatakan kepada Nabi begini,
Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, padahal situasinya ini kalah, situasi kalah itu. Ditolak masuk Mekah, diusir dari Mekah. Kalau masih ada di situ diperangi, sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kata Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Wah, ini para mufassir menghabiskan berlembar-lembar kitab untuk beliau menuliskan itu. Para mufassir itu, kenapa kok kalimat ini kemenangan yang nyata? Fath, kemenangan. Padahal situasinya sama sekali tidak benar. Jawaban sederhananya ya, dari sekian banyak itu, jawaban sederhananya rupanya begini Pak. Ternyata kemenangan yang dimaksud adalah faktor kemenangan sudah ada di tangan Nabi. Yakni apa? Ayat 29. Nah, ini ayat 29, ayat terakhir. Itulah faktor kemenangan Nabi. Jadi Hudaybiyah itu adalah ujian, tes, membuktikan bahwa orang-orang yang bersama Nabi sudah menggenapi faktor kemenangan. Sudah menggenapi faktor kemenangan. Kalimatnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Muhammad sudah jadi Rasul Allah sudah beberapa belas tahun yang lalu. Karena 13 tahun saja di Mekah. Kemudian di hijrah sudah 5 tahun, sudah 18 tahun Muhammad jadi Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Tapi yang beliau belum punya saat itu adalah kalimat berikutnya, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, ini orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu punya ciri-ciri sebagai berikut. Nah, itulah faktor kemenangannya. Artinya Hudaybiyah itu, baiat Hudaybiyah itu menunjukkan bahwa para sahabat sudah menggenapi faktor kemenangan yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Sejak saat itu Bapak Ibu, 2 tahun kemudian terjadilah Fathu Mekah. Mekah bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, dan dari situlah Islam bisa sampai kepada kita sampai saat ini. Karena beliau sudah punya tim yang sudah hebat. Tim orang-orang yang bersamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Masih semangat nih Bapak? Nah, dari sini Allah kemudian mensifati sifat yang dimiliki oleh para sahabat sejak saat itu. Sejak saat Hudaybiyah. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh para sahabat di ayat ke-29 ini. Kalimatnya wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Nabi Muhammad. Wallazina ma'ahu, orang yang membersamai dia. Nah, artinya pelajaran buat kita sekarang, kalau kita ingin bersama dengan Nabi, nanti di padang mahsyar ditolong oleh Nabi, wajah kita ada tandanya, nanti ada penyebutan wajah. Ikutilah ciri-ciri yang dimiliki oleh sahabat dari Hudaybiyah ini. Maksudnya apa? Cirinya jelas? Apa saja ciri mereka? Ada 4 ciri orang-orang yang bersamai Nabi. Sudah pasti nanti di padang mahsyar mereka bersama dengan Nabi. Sudah pasti nanti di Telaga Kausar mereka bersama dengan Nabi. Nah, kita pengen bersama dengan mereka juga. Nah, caranya bagaimana? Ikuti ciri mereka. Ciri mereka. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi. Apa saja ciri mereka? Ada 4. 1. Tadi kalimatnya ya, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, tegas terhadap orang-orang kafir, maksudnya dalam peperangan. Kafir yang harbi, yang memerangi kita dulu
nenek moyang kita diperangi oleh orang-orang kafir dalam masa penjajahan, beliau-beliau semua tegas melawan walaupun pakai bambu saja. Bambu diruncingin, ditajemin supaya jadi senjata. Ketegasan itu bagian dari sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Asyiddaw 'alal kufar. Oke, itu yang akan kita banyak bahas. Poin ketiga dan keempat. Yang kedua, ruhama bainahum, ayatnya mereka berkasih sayang di antara sesama mereka. Ini PR besar kita umat Islam sekarang. Umat Islam gotok-gotokan terus. Padahal ciri untuk bisa bersama dengan Nabi, kasih sayang dengan sesama orang Islam. Ruhama diambil dari kata rahim. Rahim itu adalah yang dimiliki oleh para ibu-ibu. Contoh dari kata-kata rahim itu sedikit aja. Contohnya adalah seorang ibu itu mengandung anaknya 9 bulan rata-rata, walaupun ada yang lebih, dalam penuh kesulitan, dalam penuh kesusahan. Tapi tidak ada, ya mungkin ada ibu-ibu yang stres gitu ya, tapi ibu-ibu yang normal begitu lahir anaknya gak pernah bilang begini, wah ini dia yang nyusahin saya selama 9 bulan kemarin. Wah ini dia yang bikin gak enak tidur, bikin gak enak makan, jadi gak pernah. Kecuali gak normal gitu ya, kecuali ibu itu gak normal. Tapi kalau seorang ibu yang normal, begitu lahir yang nyusahin dia selama 9 bulan ini, dia sayangi. Dia sayang, dia beri kasih sayang. Seterusnya, itu ibu yang normal. Nah begitulah rahim. Mestinya kita kepada sama kaum muslimin, ruhama diambil dari kata rahim, seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Coba, rahim, ruhama. Ini beda dikit aja langsung gontok-gontokan ya. Jadi jauh masih kita kalau pengen disebut Nabi sebagai umat Nabi yang punya cahaya. Ayo kita beresin Bapak Ibu ya. Selama dia kaum muslimin, apapun pikiran dia dan lain sebagainya, kita sayangi Bapak Ibu ya. Kecuali dia sudah memiliki tanda-tanda yang tidak sesuai dengan kaum muslimin. Yang ketiga, nah ini saya tidak akan banyak nomor 1, nomor 2. Yang ketiga, terlihat dalam hidupnya bahwa semua aktivitas hidup adalah untuk tunduk, ruku dan sujud kepada Allah. Tadi kalimatnya ya. Sebentar kita tunjukin kalimatnya biar ibu-ibu Bapak tahu. Muhammadur Rasulullah wa lazina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Ini yang pertama. Yang kedua, ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ya. Yang ketiga, tarohum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Kalian akan lihat mereka ruku dan sujud untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kapan kerjanya Ustaz kalau ruku dan sujud aja? Maksud ruku dan sujud itu bukan hanya secara mahdhah saja, tapi semua perjalanan hidupnya ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kerja, kalau ditanya, Anda untuk apa kerja? Kalau ingin dapat cahaya di wajah, Bapak Ibu, Bapak terutama yang kerja, misalkan atau ibu-ibu yang kerja, kalau Anda ingin dapat cahaya di wajah nanti, kelihatan oleh Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, cahaya di wajah Anda harus rubah mindset Anda tentang kerja. Jangan berpikir kerja untuk cari duit, jangan berpikir kerja untuk cari karir, jangan berpikir kerja untuk cari nama. Untuk apa? Tarohum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak berangkat kerja untuk apa? Ditanya begini, mindset kita nih, rubah. Oh, saya bekerja ini untuk cari ridho Allah. Karena ini perintah Allah, saya bekerja. Oleh karenanya apa? Dampaknya nanti tidak mungkin orang yang seperti ini akan mudah kena sogok, akan mau berbuat khianat kepada klien. Gak mungkin, gak mau dia. Kenapa? Karena dia bekerja itu untuk mencari ridho Allah. Gak mau dia. Gak mau dia menipu. Gak mau dia ada yang salah. Gak mau. Kenapa? Karena dia bekerja untuk cari ridho Allah. Tidak mau dia menyikut orang. Kenapa? Karena dia bukan cari nama, dia cari ridho Allah. Ini pun begitu juga.
juga mungkin ibu-ibu mendidik anak gitu ya. Hati-hati dalam mendidik anak itu, ibu-ibu jangan kalimat kenapa ibu didik anak, kenapa ibu sekolahkan anak ke sekolah yang baik ini supaya masa depannya bagus, Ustaz. Awas, gak dapat cahaya Nabi nanti kalau cuma begitu saja. Ya. Kenapa ibu menyekolahkan anak ibu di sekolah yang bagus? Kenapa ibu mendidik anak ibu dengan Al-Quran dan dengan yang terbaik dan lain sebagainya? Karena ini perintah Allah kepada saya. Kelihatannya sedikit, kelihatannya secuil saja, kelihatan cuma geser dikit aja, tapi maknanya luar biasa. Nih, saya mau tunjukin ya. Ini sebuah penelitian dilakukan di Amerika, Bapak Ibu, bukan di sini. Ya. Diterbitkan di National Library of Medicine. Ya. Menyelidiki bagaimana orang kalau tujuan hidupnya itu sempit, maka mudah depresi. Nah, sempit itu bagaimana? Sempit itu termasuklah orang yang tujuan hidupnya narrow, cuma anak, cuma keluarga saja. Itu sempit. Bu, halo? Ya, jadi begini. Ini meta-analisis. Meta-analisis itu menganalisis hasil analisis. Dilakukan terhadap 66.468 jurnal penelitian yang sudah pernah terbit, diteliti lagi tentang bagaimana orang-orang yang depresi itu berawal dari tujuan hidupnya sempit. Tujuan hidup sempit. Maka itu saya mau bilang secara mudah saja, keluarga adalah prioritas, tapi bukan batas. Saya lagi ya kalimatnya ya. Keluarga adalah prioritas, tapi bukan batas. Bukan batas. Sebab apa? Kalau dijadikan batas keluarga itu, kita akan mengukur diri kita. Aduh, anak saya kok nggak bisa dibilangin ya? Kok anak saya depresi, stres? Aduh, orang tua saya susah banget dibilanginnya. Begitu. Aduh, sudah nggak bisa, stres, depresi. Aduh, suami saya Ustaz nggak bisa ngerti orangnya begitu. Aduh, keras banget, suka stres. Istri begitu, stres, depresi. Salahnya di mana? Salahnya karena kita menjadikan itu sebagai tujuan sempit. Padahal tujuan kita besar, luas. Maka itu saya bilang kepada ibu-ibu nih. Maaf ini langsung to the point aja biar jelas lah ya. Ibu-ibu, saya bilang kepada ibu-ibu. Ibu kalau sudah punya cucu misalkan ya. Saya bilang sama adik saya perempuan satu. Dia tinggal sama ibu saya, maksudnya ibu saya itu gak mau jauh dari dia. Jadi tinggal satu rumah sama ibu saya. Dulu waktu anak-anaknya kecil saya bilang, Nia, nama adik saya Nia, jangan sampai anak-anakmu kamu titipkan kepada mama, sehingga mama tidak bisa pergi ngaji. Gak boleh. Kamu harus cari cara supaya mama itu bisa ngaji. Karena tujuan seorang hidup di dunia ini bukan hanya untuk anak, cucu, pelihara cucu, bukan. Lebih luas daripada itu. Dan rupanya berapa banyak di luar sana yang begitu. Para nenek, ya. Para nenek itu kan sudah tidak muda lagi. Ya. Yang namanya nenek, kakek pasti senang cucu. Ya, tapi tidak boleh sampai kemudian dia, aduh, udah gak bisa ngaji lagi sekarang Ustaz. Kenapa? Ya ada cucu di rumah. Salah. Alasan. Iya. Saya bilang sama adik saya, justru mama itu sudah usia sudah di atas 65 itu, justru saatnya beliau harus ngaji yang banyak. Eksponensial ngajinya, di mana-mana pergi ngaji biar tahu persiapan apa untuk
Ya, kembali ke sisi Allah. Jangan disibukin sama cucu. Nih, buat yang masih muda-muda, yang punya anak, tolong. Ya. Jangan, mah titip anak, mah. Jangan dong. Ya. Kasihan orang tua. Senang memang, nggak mungkin nolak lah. Ya, namanya neneknya, nggak mungkin nolak namanya kakeknya. Tapi kita yang harus tahu diri nih buat anak-anak muda nih ya. Buat anak-anak yang buat bapak ibu yang mungkin masih punya anak kecil ya. Kita yang harus tahu diri. Ya namanya anak kita yang urus sendiri lah. Ya, bagaimana caranya? Jangan titip sama orang tua nanti akhirnya nggak bisa ngaji orang tuanya. Nah, jadi tujuan hidup kita ini bukan sekedar menjadi bapak-bapak ya, bapak dulu. Tujuan hidup Anda bukan sekedar menjadi suami, bukan sekedar menjadi ayah, bukan sekedar. Saya bilang sekedar itu karena bukan hanya itu saja. Tapi Anda ini harus jadi hamba Allah. Anda harus belajar ngaji. Jangan jadikan tujuan itu jadi sempit. Nanti depresi kita. Lihat istri nggak mau dibilangin depresi, stres. Bukan hanya itu urusan kita, bukan hanya itu urusan Anda bapak-bapak, bukan. Anda harus menjadi hamba Allah. Kembali ke sisi Allah sebagai hamba. Belajar. Karena geser ibu. Sama bu. Ibu, tugas ibu bukan hanya menjadi istri untuk suami ibu, bukan hanya menjadi ibu kepada anak-anak ibu, apalagi mungkin jadi nenek buat cucu-cucu. Bukan hanya itu. Nanti kalau hanya itu yang ibu pikirin, depresi, stres. Tapi ibu harus kembali kepada Allah menjadi hamba. Ibu harus belajar, ngaji untuk diri ibu sendiri. Halo? Ini tarawih ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Ridwan itu artinya ridho Allah, cari ridho Allah. Jadi jangan sempit. Jadi saya ulangi, keluarga adalah prioritas, tapi bukan batas, bukan batas. Ya. Masih semangat gak ibu? Ya, bapak masih semangat? Nah, jadi begini Pak, tugas kita itu ya, mengajak manusia kepada Allah, juga tugas kita dakwah. Gimana kita mau dakwah kalau kita sendiri belum benar, belum tahu, belum ngerti. Nah, jadi belajar, ngaji, dakwah. Nah, kalimatnya begini. Surat Fussilat, surat 41 ayat 33 dan 34. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang paling baik, yang lebih baik kalimatnya daripada orang-orang? Punya ciri 3. Yang pertama, da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Ibu-ibu harus bisa berdakwah juga, ajak orang. Tentu saja tadi keluarga prioritas, tapi bukan batas. Itu bapak-bapak, keluarga prioritas, tapi bukan batas. Anda nih besar tanggung jawab yang lebih luas daripada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, da'a ilallah, da'a ilallah. Yang kedua, wa'amila sholihan, beramal soleh. Nah, jangan sampai kita dibelenggu ya oleh kecintaan terhadap keluarga, gak bisa beramal soleh, gak bisa bersama-sama di lingkungan dengan masyarakat yang lainnya beramal soleh. Kenapa? Ngurusin cucu. Prioritas, tapi bukan batas. Jangan dibatasi. Ya. Wa qala innani minal muslimin, ini yang ketiga. Dan orang-orang Islam mengatakan saya adalah bagian dari kaum muslimin. Nah, maksudnya apa? Bersama-sama dengan kaum muslimin. Ibu-ibu, itu juga tanggung jawab kita. Itu juga peran ibu, peran bapak, semua peran Anda, peran kita semua. Nah, jadi jangan terbatas di sini. Jangan membatasi. Ini kadang-kadang sulit kita untuk mengatakan ini, tapi ya harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Ada kalanya, ya, itu harus disampaikan. Terutama ibu-ibu dia, para nenek dia yang nggak tega sama cucu, ya. Hati-hati ibu-ibu itu, jangan terbatas, Harus bilang ke anak-anaknya, bilang.
mama harus ngaji, gitu ya. Ibu harus berangkat ngaji, ibu harus ada waktu untuk ngaji, belajar untuk mencari ilmu untuk diri ibu sendiri. Oke? Jadi maksudnya begini, melihat pada tujuan bukan pada ego pribadi. Maksudnya jangan sampai hanya kepada keluarga saja. Saya ingin anak, istri atau suami, ibu ya selamat dunia akhirat. Jangan hanya itu, karena itu sempit, ibu. Tapi semuanya. Yang kedua, melihat kepada prosesnya, usahanya, bukan hasilnya. Terkadang kita melihat hasilnya tadi, makanya kita depresi dan stres ya. Karena tadi kita terbatas kepada keluarga saja. Mengajak kepada Allah bersama-sama dengan kaum muslimin ya, bersama-sama ya. Jadi aktif di masjid bersama-sama, aktif di lingkungan bersama-sama gitu ya, buka diri bersama-sama, itu juga bagian dari tanggung jawab kita, ibu ya, bukan hanya sekedar di keluarga, di rumah saja, bukan ya. Jadi jangan dibatasi, oke? Ini ciri mereka. Ciri yang ketiga tadi dari orang-orang yang membersamai Nabi. Supaya kita masuk dalam ciri ini, ayo kita ikuti. Terlihat bahwa semua aktivitas hidup mereka adalah untuk tunduk, ruku dan sujud mencari ridho Allah saja ya. Begitu pula organisasi, kalau kita bikin organisasi, dalam berorganisasi, ayo kita buka seluas-luasnya kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimah, siapa yang mau ikut, ayo. Jangan dibatasi, jangan dibatasi diri. Oh nggak boleh, harus orang Aceh aja ini yang ikut di sini. Nah, jangan. Ya, kalau ada orang Aceh saja boleh, tapi kalau ada orang lain mau ikut silakan. Kaum muslimin. Oh ini yang ikut di sini harus orang berkacamata saja, yang pakai kacamata nggak boleh. Nggak bisa. Ayo ikut semuanya kaum muslimin. Yang mau ikut boleh, silakan. Ya. Selama dia kaum muslimin. Ya. Kalau dinamai organisasi orang-orang Aceh seperti saya, boleh saja. Nah, pernah ada yang tanya ke saya, gimana nih Ustaz? Ada orang lain yang mau ikut, bukan orang Aceh. Oh, nggak boleh dilarang. Nanti asobiah jadinya. Nanti kita jadinya menyalahi peran yang diberikan Nabi kepada kita. Boleh saja namanya perkumpulan khusus orang-orang Aceh, tapi begitu ada orang lain yang mau ikut, harus boleh. Nggak boleh kita, nggak boleh ini khusus orang berkacamata, nggak boleh. Halo? Masih semangat kan Bapak Ibu? Yang keempat, saya akan fokus di yang keempat nih Bapak Ibu. Di kalimatnya, bentar kita kembalikan ke kalimatnya dulu ya. Nih. Kalimatnya yang keempat, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kalian akan lihat di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Di wajah, bukan di jidat. Bukan di jidat, bukan di wajah. Artinya apa? Kalau orang selama ini jidatnya hitam, ya boleh-boleh saja. Mungkin karpetnya kasar, tempatnya sujud. Orang di Mekah Madinah nggak ada yang hitam jidatnya tuh ya, soalnya karpetnya halus semua. Boleh-boleh aja. Jidatnya hitam karena sujud, boleh-boleh saja. Tapi yang dimaksud itu bukan jidat, wajah. Simahum fi wujuh. Wujuh itu wajah. Terlihat bekas ketundukan, sujud di wajah mereka. Maksudnya bagaimana? Ada 4 nih Pak. Pertama, termasuklah, ini 4 aja saya tunjukin dulu. Yang namanya wajah itu Pak, nih Bapak Ibu ya, saya jelasin gini ya, supaya Bapak Ibu ngerti maksudnya. Asalnya yang wudu itu cuma wajah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4 yang ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, cuma 4.
wajah, tangan, kepala, kaki. Wudu tuh Pak, Bu. Tapi kenapa kemudian para ulama kita mengatakan di mulut kumur-kumur, telinga dibasuh? Kenapa begitu? Karena mulut, telinga, mata termasuk ke dalam wajah, termasuk juga jidat di wajah. Jidat di wajah. Nah, yang dimaksud dengan kepala mana? Kepala ini, Pak. Bu. Jadi, makanya surat Al-Maidah ayat ke-6 itu kepalanya mesti. Ibu-ibu yang pakai jilbab, kepala ini buka sedikit di kepalanya sih. Sudah masuk kepada kepala. Surat Al-Maidah ayat ke-berapa? Ayat ke-6. Nah, oleh sebab itu, ketika Allah sebutkan yang sujud itu muka, wajah, bukan jidat, maksudnya mulut seseorang harus disujudkan juga. Ada tanda sujud di mulutnya, ada tanda sujud di matanya, ada tanda sujud di telinganya, ada tanda sujud nanti di otaknya sini Pak, pikirannya. Tanda sujud. Jadi sujud itu bukan hanya sujud mahdoh saja. Bapak Ibu nih, ya, bentar saya sini dulu. Nah, sujud itu ada dua. Sujud secara fisik, iya, kita ruku, sujud tuh ya, yang bikin jidat hitam, sujud secara fisik, itu harus kita lakukan. Nggak boleh enggak. Tapi bukan cuma itu, ada sujud simbolik atau sujud ketaatan kita kepada Allah. Itulah maksudnya wajah. Jangan sampai orang jidatnya hitam, sujud secara fisik, tapi mulutnya nggak kelihatan sujud. Omongannya bukan omongan orang yang sujud. Karena yang dimaksud sujud adalah wajah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, sujud ada dua. Saya ulangi, sujud ada dua. Sujud secara fisik, itu yang bikin jidat hitam, itu harus kita lakukan. Ya, jidat hitam tuh kalau karpetnya jelek Pak. Tapi kalau di Al-Hidayah karpetnya bagus. Ya. Yang kedua, sujud secara simbolik, ketaatan kita. Itu namanya sujud. Dari mana tahunya ini? Nah, ada beberapa dalil yang kita buka ya. Surat pertama surat Al-Hijr, surat 14. Emang surat 15, surat Al-Hijr itu salah. Salah tulis surat 15. Ayat 28 dan 29 ya. Surat Al-Hijr. Kita benerin aja sekalian. Surat Al-Hijr itu surat 15. Biar gak salah lagi. Nih, sujud Pak, Bapak Ibu ya. Nah, ayat ke-29-nya, kalimatnya begini. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, para malaikat dulu disuruh sujud kepada Adam. Bukan sujud yang dimaksud bukan hanya sujud bersifat fisik, tapi adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Berikutnya surat Maryam ayat ke-58. Kalimatnya begini, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Orang-orang yang kami beri nikmat ya dari golongan para nabi, dari keturunan Adam yang dibawa bersama dengan Nuh, dari keturunan Israil, dari keturunan Ibrahim ya. Dan kami pilih mereka. Perhatikan kalimatnya. Iza tutsla alaihim ayatul rahman. Ciri mereka adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat ar-Rahman maksudnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiya. Mereka akan sujud dan menangis. Nah, jadi sujudnya itu menangis, sujud dan menangis itu karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat. Kharru sujada wa bukiya, sujada wa bukiya. Kemudian demikian pula surat Al-Isra surat ke-17 ayat 107 ya. Kalimatnya qul aminu bihi
Aula tu'minu, kata Allah, kamu beriman atau nggak beriman nggak ada ngaruhnya buat Allah. Itu buat kamu sendiri. Kalau kamu nggak mau ya udah, gitu ya. Allah juga nggak butuh kok sama kamu, kira-kira begitu ya. Innal ladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu min qablihi, sebelum umat akhir zaman ini, iza yutsla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhiruna lil azqan sujada, mereka tersungkur di atas muka wajah mereka bersujud. Gitu. Jadi begini maksudnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka sujud. Artinya mereka paham, tunduk, simbol, ya, simbol. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya, ya, sujud itu Bapak Ibu, pertama, satu, berhukum dengan kitabullah. Dan dalam surat ke-68 ini, maaf ini suratnya belum. Surat ke-68, data saya tulis dulu ya. Surat ke-68 ayat 36. Surat 68 itu surat Al-Qalam. Jadi sujud ya, surat 68 ya, ayat 36, 37, 38. Nah, jadi sujud bukan sekedar sujud fisik Bapak Ibu, ya, walaupun sujud fisik juga ya. Berhukum dengan kitabullah, itu namanya sujud. Maka itu nanti ada orang diperintah sujud di hari kiamat, mereka nggak bisa, padahal mereka dulu sujud fisiknya ya. Kenapa? Karena tidak mau tunduk taat kepada hukum-hukum Allah. Yang kedua, tunduk dan ketundukan akan mendapatkan janji kebahagiaan dunia akhirat. Ayat surat 68 juga ayat 39-nya. Ya, surat 68 itu surat Al-Qalam, Bapak Ibu ya. Di sujud. Oke. Ya, sudah. Jadi saya kupas sedikit ya. Pertama, sujud fisik tentu saja itu wajib kita lakukan bagi yang masih mampu ya. Bagi yang sudah tidak bisa sujud bagaimana? Tentu saja sujud ketundukannya itu yang harus tidak boleh lepas. Sujud ketundukannya itu tidak mesti orang itu sehat. Orang itu gak sehat pun tunduk kepada Allah secara simbolik. Nah, tapi fisik dulu kita kupas sedikit fisik dulu ya. Sujud fisik ibu-ibu, bapak-bapak, ya ini sudah sering kita sampaikan, tapi kita ulangi supaya bapak ibu mengerti betul bagaimana dampaknya. Sujud itu bukan buat Allah saja. Allah sih sebetulnya kalau anda nggak sujud nggak ngaruh juga buat Allah, tapi buat kita ngaruh. Gitu ya. Maka itu sujudnya jangan cepat-cepat. Kalau yang masih bisa sholatnya masih sujud, bisa sujud, jangan buru-buru. Sebab kita butuh sujud. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada, di bagian otak kita ada namanya suprachiasmatic nucleus nih, Bapak Ibu nih, di otak nih, tuh, ya. Suprachiasmatic nucleus ini mengatur semua ritme tubuh kita, di kerjaan semua tubuh itu dia yang atur. Tuh, kapan jantung berdetak, bagaimana berdetaknya, kapan pankreas bekerja, ya, gimana ginjal bekerja, waktunya semua diatur oleh suprachiasmatic nucleus, adanya di sini, Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya kalau orang tidak sujud, ya, kalau kita membuang kesempatan sujud, sebetulnya sujud itu kesempatan untuk mengalirkan darah kepada suprachiasmatic nucleus kita. Posisinya ada di kepala nih, Bapak Ibu, di sini, di jidat, di atas pelipis kita, di atasnya, di atas hidung bahu di sini. Cuma satu di tengah di sini posisinya. Nah, sujud itu kesempatan buat kita mengalirkan darah ke suprachiasmatic nucleus. Sebab SCN atau suprachiasmatic nucleus itu butuh darah. Darah membawa oksigen, darah membawa protein, darah membawa neurotransmitter. Dengan sujud lebih cepat darah itu sampai ke suprachiasmatic nucleus. Walaupun kita nggak sujud juga nyampe juga, tapi pompa darah itu tidak mudah. Nah, sujud bikin darah itu mudah mengalir ke suprachiasmatic nucleus. Jadi posisinya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ada videonya, saya ambilkan dengan cepat aja. Ya. Di suprachiasmatic nucleus ada di atas hidung,
di hidung kita, di atasnya di sini Pak, Bu, di tengah tuh ya, tuh di bagian tengah, di atas pelipis kita. Nah, jadi kalau anak-anak kita tanya, kenapa saya harus sholat? Jawab sama dia, kalau kamu gak sholat, kamu yang rugi. Tubuhmu akan sakit sebab suprachiasmatic nucleusmu tidak kamu aliri darah, dan tidak ada agama lain di dunia ini yang mengajarkan untuk sujud kecuali Islam. Itu sebabnya bapakku ini Islam. Bilang begitu sama anak. Ya, supaya dia tahu deh, suprachiasmatic nucleus ada di atas jidat, di atas hidung, di sini Pak, di sini posisinya. Nah, bisa juga, begitu bisa Pak, begitu bisa. Masih dapat. Ya. Nah itu isinya dia isinya sel-sel ribuan gitu yang mengatur semua ritme di organ tubuh. Jadi namanya suprachiasmatic nucleus ya. Makanya sujud itu menempelkan hidung Bapak Ibu, ya menempelkan hidung sujud itu. Ya. Jadi jangan nungging begini, jangan kepala yang sini disujudin gitu, jangan. Tapi hidungnya ditempelin, ini hidungnya ditempelin supaya sujudnya sampai ke suprachiasmatic nucleus tadi itu ya. Dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 812 dan dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 490. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zubin ala wajhati kata Nabi SAW. Saya diperintah sujud di atas 7 ya, 7 organ tubuh saya, di atas 7 badan saya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 lagi wajah. Nah, ketika wajah, Nabi berisyarat kepada anfihi, anfu itu artinya hidung. Beliau tunjuk hidungnya, sujud. Nah, hidungnya disujudin. Nah, begitu juga sujudnya jangan cepat-cepat, Bapak Ibu, jangan buru-buru sujudnya. Kalau buru-buru belum sempat darah itu nyampe ke suprachiasmatic nucleus kita udah keburu naik. Sayang. Sujud yang tumatina. Ya, kalau sholat sendiri, sujud yang lama. Supaya apa? Supaya salah satunya kita sehat. Walaupun ujungnya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dua-duanya jangan hilang. Jadi ada orang sujud takut cepat aja begini, nggak dapat apa ini orang ini. Ya, khusyuknya nggak dapat, sehatnya juga nggak dapat, gitu. Rugi. Padahal itu kesempatan besar kita bisa sujud. Nah, jadi sujudnya jangan buru-buru, yang lama sujudnya. Apalagi kalau sholat sendiri, sholat duha, sholat tahajud, sujud yang lama, biar bagus. Kita dapat khusyuknya, dapat juga sehatnya. Allah mah nggak bakal berkurang kemuliaannya kalau kita nggak sujud. Kalau kita nggak sholat, bilangin sama anak-anak kita, sama cucu-cucu ibu, kalau kamu nggak sholat, Allah nggak kurang keagungannya, kebesarannya. Tapi kalau kamu nggak sholat, kamu yang rugi. Gitu Pak. Supaya jelas ya, supaya tahu. Nah di sholat, sujud. Begitu juga sujud akan ya membuat memori kita itu bagus Bapak Ibu ya. Jadi makanya orang-orang yang terdahulu itu ya memorinya bagus ya, otaknya itu tidak mudah pikun Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Salah satunya adalah karena banyak sujud. Nih, tuh, sebab memori itu tersimpan di 6 kompartemen otak ya. Ini bagian otak depan, prefrontal cortex ya, salah satunya adalah sangat krusial ketika kita bersujud. Dia ada penelitian ya Bapak Ibu ya, dilakukan oleh orang profesor namanya Elizabeth Loftus ya di Amerika. Ya, dia meneliti bahwa orang yang tidak teraliri darah otaknya, maka memorinya gampang kacau ya. Terbangun halusinasi ya, yang nggak ada dibilang ada, yang nggak ada diada-adain. Itu karena apa? Karena nggak mau sujud. Kamu sujud. Yang teliti orang Barat, yang teliti orang Amerika, tapi kita yang punya ini Pak, ini makanan kita sebetulnya. Sujud itu kan milik kita. Padahal dia nggak sujud tuh. Mudah-mudahan dia jadi mualaf.
Kalau Bapak Ibu ketemu sama dia bilangin itu ya, ada sujud. Nih ada penelitiannya Pak. Tuh, dia lakukan presentasi di apa TED ya, TED Talk namanya. Jadi memori itu gampang keliru, Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan memori itu gampang keliru. Nah, supaya tidak gampang keliru, banyaklah sujud, ya. Nih, bagaimana memori itu bisa memanipulasi. Jadi mungkin saya nggak akan banyak di sini karena ini mungkin terlalu ilmiah, ya. Nah, jadi makanya kalimat Allah dalam surat Al-Alaq, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, gitu ya. Sujudlah ya, dan berdekat kepada Allah. Orang yang disuruh sujud ini siapa? Asbabun nuzulnya dalam surat Al-Alaq itu, surat Iqra itu adalah Amr bin Hisham. Nama lainnya adalah Abu Jahal. Amr bin Hisham namanya. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu orang kuat, Bapak Ibu. Makanya Nabi pernah minta doa, ya Allah bantulah Islam dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr itu artinya Umar juga. Atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Karena dia orang pintar. Namanya Abul Hakam aslinya dia. Bapak kebijaksanaan. Ya, umur 30 tahun dia udah diajak rapat oleh semua tetua-tetua di Quraisy. Saking pintarnya. Ya, tapi kemudian karena dia tidak mau menerima Islam, oleh Nabi dipanggil Abu Jahal. Kira-kira begitu. Nah, tapi poinnya adalah kala la illam tantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kata Allah, kalau dia nggak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya. Maksudnya kepalanya, otaknya. Nasiyatin kazibah, yang berdusta, kepala yang berdusta. Nasiyatin kazibah, kedustaan dibikin di sini. Nah, rupanya orang akan mudah berdusta kalau tidak sujud, Bapak Ibu. Sebab memorinya akan bikin kacau. Nih ya. Ini sebetulnya panjang tapi saya singkat aja, ya. Memory can be manipulated, bisa termanipulasi memori itu. Kalau orang nggak banyak sujud, makanya orang halusinasi, bikin begini, yang nggak ada dia pikir ada, yang ini yang apa itu karena nggak banyak sujud, otaknya sakit, sakit. Nah, itu halusinasi. Salah satu caranya apa? Sujud yang lama, yang banyak, supaya otak sehat. Oke. Nah, ini terakhir ya. Sujud. Kita kembali ke sujud yang berupa simbol. Nah, kalau ini sujud yang berupa fisik udah ya. Sering juga sudah saya sampaikan di sini. Nah, sujud yang berupa simbol. Sujud yang berupa simbolik itu apa, Bapak Ibu tadi? Maknanya adalah taat kepada hukum-hukum Allah. Jadi begini Pak, saya sudah pernah sampaikan juga kalau nggak salah di sini ya. Nih Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda kepada kita semua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, dipanggilnya Ibnu Umar. Nah, beliau bilang begini. Beliau menceritakan bahwa Rasul SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Apa yang beliau sabdakan? Kata Nabi menurut Ibnu Umar, Nabi pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5. Di atas 5. Bunia itu diambil dari kata bana. Bana artinya bangun. Bunia adalah bentuk pasif dari kata-kata membangun. Nah, Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu bukan yang 5 itu. Karena Islam itu dibangun di atas yang 5 itu. Saya dari kecil taunya bahwa yang Islam itu adalah yang 5 itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Saya pikir inilah Islam. Padahal ini bukan Islam. Ini adalah rukun Islam. Islamnya mana? Islamnya dibangun di atas yang 5 itu tadi. Ini maksudnya ketundukan, Pak.
Sujud itu rukun Islam, tapi bukan itu. Makanya gambarnya seperti pondasi ini Bapak Ibu. Tuh, inilah rukun Islam. Apakah orang yang sholat dia sudah Islam? Belum tentu. Orang yang puasa sudah Islam? Belum tentu. Tapi dia sudah melakukan rukun Islam, iya. Makanya saya sering bilang, ada orang tanya, kenapa Ustaz negara Indonesia ini padahal mayoritas Islam, tapi kenapa nggak maju? Kalau saya bilang negara Indonesia ini bukan mayoritas Islam, loh, tapi mayoritas pelaksana rukun Islam iya. Tapi bukan mayoritas Islam. Islamnya di mana? Nah, sebab apa? Sebab Islam itu bukan rukunnya. Kata Nabi, Islam dibangun di atas rukun Islam. Yang 5 dibangun di atasnya. Berarti kan ini pondasinya tuh. Bangunannya itulah Islam. Apakah bisa bangunannya dibangun tanpa pondasi? Ya nggak bisa. Harus pondasinya dibangun, baru Islamnya nanti di atasnya. Nah, kalau kita sudah melakukan rukun Islam, tapi tidak terbangun Islam di atasnya, itu persis seperti pondasi yang mangkrak. Sudah dibangun pondasinya, sudah ada pondasinya, tapi gak dilanjutin bangunannya. Maksudnya apa tadi? Sholat iya, tapi tidak dapat Islamnya. Jadi apa itu Islam sebenarnya? Nah, ini kita buka Pak. Islam itu diambil dari kata salama, kalimatnya ya. Masdar namanya ya. Masdar itu adalah akar katanya itu apa ya? Salama, yusallimu, islama ya, Islam. Jadi enggak orang enak aja begitu syahadat, oh sudah Islam dia. Belum. Anda sudah dapat rukun Islam sudah, tapi Islamnya nanti coba hadir enggak setelah itu? Nah, jadi Islam itu apa definisinya? Kita kembalikan kepada Al-Quran. Nih kalimatnya Bapak Ibu ya. Quran surat ke-6 surat Al-An'am ayat 14. Coba kita buka ya kalimatnya begini. Qul, katakanlah itu perintah untuk kita sampaikan kepada manusia, kepada orang, semua kita sampaikan. Artinya kita tunjukin. Qul aghairallahi attakhizu waliya fa'atiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Sampaikanlah, tunjukkanlah kepada orang. Kalimat begini, apakah pantas saya mengambil yang selain daripada Allah sebagai pelindung saya? Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang memberi saya makan, dan Allah tidak pernah minta diberi makan. Apakah pantas saya mengambil yang selain Allah? Nah, lanjut kalimatnya. Qul inni umirtu an akuna awwala man Islam. Katakanlah, saya diperintah untuk menjadi Islam. Jadi Islam itu apa? Islam itu adalah orang yang tidak mengambil selain daripada Allah sebagai pelindungnya dia. Itu Islam. Itu Islam. Kesimpulannya apa orang Islam itu? Surat ke-6 juga ayat 125. Oh, kayaknya belum masuk ke sini. Surat ke-6 juga ayat 125. Silakan Bapak Ibu kalau mau buka saja. Surat ke-6 juga ayat 125. Salah satu kesimpulannya adalah kata Allah begini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kata Allah, orang-orang yang Allah mudahkan, orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang Allah mudahkan lapang dadanya untuk Islam, untuk tunduk hanya kepada Allah. Lapang dadanya, tunduk kepada Allah dan lapang dadanya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara orang-orang yang tidak Islam tadi itu
itu mereka sempit dadanya, dhayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit, sebab yang dia ambil sebagai pelindungnya adalah yang selain daripada Allah. Maksudnya orang kalau mengambil duit sebagai pelindungnya, ada duit dia aman, gak ada duit dia gak aman, sesak dadanya. Berarti dia sedang mengambil yang selain daripada Allah sebagai pelindungnya dia. Berarti saat itu dia sedang kurang Islam. Sholat gak? Sholat dia. Puasa gak dia? Puasa. Tapi tidak dapat rasa aman karena tidak Islam. Padahal maksudnya Islam terjadi di atas 5 rukun tadi itu. Orang sholat harusnya menjadikan dirinya itu aman hidupnya karena Allah sebagai pelindungnya dia. Sama juga orang kalau mengambil koneksi, relasi sebagai pelindungnya. Oh, saya kenal anu, saya kenal ini, saya tahu orang itu, saya kenal dia, pejabat ini, pejabat itu. Tenang aja. Ini orang dhayyikon harajan, sempit dadanya. Kenapa? Karena dia mengambil selain daripada Allah sebagai pelindungnya. Berarti dia sedang kurang Islam. Dan semuanya seterusnya yang lain. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, mengambil hanya Allah saja sebagai pelindung kita. Mestinya itu hadir dari 5 rukun tadi itu. Syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Jadi bagaimana menciptakan Islam, mendapatkan Islam dari rukun Islam, dari PR kita, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sujud kita. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sujud, Bapak Ibu, ya, adalah salah satu yang akan membuat wajah kita nanti bercahaya sebagaimana yang akan dipahami oleh Nabi. Makanya sedikit lagi, makanya sujud itu wajah. Orang sujud fisiknya, ya, tapi mulutnya damai apa enggak? Kalau mulutnya nggak damai, berarti mulutnya belum sujud. Karena wajahnya nggak sujud. Matanya damai nggak? Jelalatan nggak melihat kesana kemari? Kalau sujud yang benar, matanya juga sujud. Otak, pikirannya sujud apa enggak? Nah, kalau nggak sujud, banyak dendam, banyak marah, banyak kecewa dan lain sebagainya tadi, tidak tenang hidupnya. Ya, kenapa? Otaknya nggak sujud. Nah, begitu juga telinganya sujud atau tidak, Bapak Ibu, itu juga bagian dari wajah. Telinga itu sumber masuknya isi kepala. Mata itu sumber masuknya isi kepala. Mulut itu akan mengeluarkan isi kepala. Nah, istilahnya teko hanya mengeluarkan isi teko. Nah, makanya sujud itu wajah. Mulutnya sujud, telinganya sujud, matanya sujud. Dan otaknya juga sujud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan hanya sujud secara fisik, tapi sujud secara simbolik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 tanda-tanda orang yang akan bersama dengan Nabi SAW. Insya Allah wajahnya nanti kelihatan tanda bekas sujud, bukan hanya di jidatnya, tapi di mulutnya, di matanya, di telinganya terlihat tanda bekas sujud, Bapak Ibu. Jadi bicaranya sujud, ya, matanya disujudkan, telinganya juga disujudkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.